Minggu Prapaskah keempat tahun C, Minggu Gembira. Selamat berjumpa kembali dalam permenungan inspirasi SWD Indonesia, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kaum muda dan anak-anak yang saya kasihi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat, ada sukacita. Hari ini kita berada di tengah-tengah perjalanan rohani padang gurun kita. Bila kita sudah ada di tengah-tengah suatu perjalanan, biasanya kan ada sukacita dan harapan yang besar. Kita bergembira telah melewati sebagian perjalanan kita. Amin. Amin. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, kita berada di tengah-tengah masa Prapaskah kita. Minggu ini disebut sebagai Minggu Gembira. Sudah sejak pembukaan misah ini, antifon pembukaan menyerukan, "Bergembiralah kalian Yerusalem, bersukacitalah." Kegembiraan ini terutama dalam liturgi tahun C, kita bergembira terutama karena belas kasih Allah yang begitu besar. Allah dengan perumpamaan yang Yesus berbicara, yaitu belas kasih Allah. Sementara bacaan kedua juga berbicara tentang belas kasih Allah yang mendamaikan dunia dalam Yesus Kristus. Sementara bacaan pertama, bagaimana bangsa Israel masuk tanah terjanji dengan penuh sukacita, penuh kegembiraan. Nah, inilah suasana yang lagi kita siapkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, perumpamaan anak yang hilang dalam Injil menggambarkan beberapa hal yang patut kita renungkan dalam konteks masa Prapaskah kita ini, masa puasa kita ini. Yang pertama, Bapa yang baik, yang penuh belas kasihan, memberikan kebebasan kepada anak-anaknya. Anak bungsu yang memakai kebebasan yang diberikan kepadanya, dia gunakan dengan semena-mena. Minta harta yang menjadi bagiannya, dan Bapa memberikan. Dia berfoya-foya dengan orang-orang tidak benar, sampai hartanya habis betul. Dan diceritakan sampai dia harus makan sisa-sisa babi. Bayangkan sebagai orang Yahudi yang haram makan babi, dan dia pergi di negeri asing yang jauh dari rumahnya, yang dianggap kafir, dia makan babi. Oh, mengerikan, memalukan. Dan pada saat itulah dia menyesal. Dalam hati dia berkata, "Belum pernah di rumah Bapakku aku mengalami seperti ini. Aku nyesel banget. Aku tidak pantas lagi disebut anak. Aku telah berdosa. Berdosa bukan hanya kepada Bapakku, kepada langit, kepada surga." Dia betul-betul kehilangan kelayakan sebagai anak. Aku tidak pantas disebut anak Bapakku lagi. Nah, dalam situasi tidak layak, dia memutuskan untuk pulang ke kampung, pulang ke rumah bapaknya. Inilah penyesalannya. "Bapa, aku telah berdosa melawan langit dan melawan Bapa. Aku tidak pantas lagi disebut anak Bapa. Ya, anggap aku sebagai karyawan, buruh-buruh seperti yang lainnya." Lihat penyesalannya. Tetapi lihat bagaimana Bapa bereaksi. Coba bayangkan, kita imajinasi. Dia sudah tua, pakai sarung, hatinya sangat iba,
Dia lari. Dia lari, buka sarung, lempar. Tak peduli apa yang akan terjadi. Tidak pikir banyak. Yang penting aku mendapatkan anakku lagi. Masih jauh bapaknya yang sudah tua, kurus, lari-lari. Dan lihat, si anak dari kejauhan, bapak sudah melihatnya. Dan setelah mendekat, si anak yang pakai baju compang-camping, rambut berantakan, tidak berdaya, gembel, kurus, seperti pengemis, sedih, menyedihkan sekali. Nah, sekarang kita bayangkan, begitu mendapatkan anaknya, tidak ada kata yang keluar, dia peluk, dia cium. Tak ada yang dikatakannya, tidak ada kata yang keluar dari mulutnya, hanya kegembiraan. Meski dia sudah dikhianati oleh anak ini, yang anak durhaka ini, begitu ada dekat, bapak tidak mampu mengatakan apa-apa selain kasih yang besar, memeluknya, menciumnya berulang kali. Ketika anaknya mulai menyatakan penyesalannya, bapak, sudah, begitu bapaknya. Sudah. Bapaknya potong semua. Kata-kata yang disiapkan anaknya tidak usah diteruskan. Cukup. Bapak mengerti. Aku tidak sanggup mendengarkannya lagi. Karena sukacitaku haru dan kasihan dengan engkau. Malah dia perintahkan kepada buruh-buruhnya, kepada karyawannya, ayo cepat, bawa baju baru, kenakan cincin, kenakan sepatu. Iya. Dan yang lain, ayo cepat bunuh kerbau. Bunuh. Kita pesta, kita rayakan. Anakku sudah mati, kini kembali. Cepat, ayo, kita pesta besar. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, coba bayangkan, imajinasikan lebih dalam lagi seperti apa ya. Dengan perumpamaan ini, Yesus mewahyukan kepada kita, begitulah Bapa di surga. Hati yang penuh belas kasih, hati yang penuh sukacita ketika melihat kita bertobat kembali kepada jalan Tuhan. Bapak Ibu, Yesus sampaikan perumpamaan ini bukan untuk para pendosa. Dia sudah makan bersama para pendosa yang dikritik oleh orang-orang Yahudi. Dia katakan perumpamaan ini untuk ahli-ahli Taurat, untuk kaum Farisi. Nah, hal ini sangat nampak dalam bagian kedua dari perumpamaan ini, yaitu sikap anak sulung. Anak sulung dalam hal ini tentu yang dimaksudkan oleh Yesus adalah ahli-ahli kitab, kaum Farisi. Reaksi mereka tentu mengikuti hukum Musa. Jadi orang berdosa pantas dihukum. Si sulung tidak mampu mengerti dan tidak terima kebaikan bapaknya. Demikian juga orang-orang Farisi dan kaum Alkitab tidak bisa terima kebaikan Yesus makan bersama dengan Levi dan orang-orang berdosa. Penyambutan bapa terhadap si bungsu orang berdosa begitu sangat luar biasa. Pesta besar. Si sulung tidak mau masuk rumah. Tak mau diajak pesta, katanya. Seharusnya bapak tidak sambut meriah seperti itu. Wong anak nakal, bajingan, melawan, berdosa. Sambut biasa-biasalah, dingin-dingin sajalah. Kenapa bapak menyambut begitu besar, menyembelih, memberikan pakaian terbaru, cincin mahal, dan lain sebagainya? Tetapi bapak dengan lembut berkata kepada yang sulung, anakku, engkau selalu bersama aku. Apa yang aku punya itu juga milikmu loh. Ayo, masuk. Mari kita berpesta, kita berdansa, kita bergembira. Adikmu yang sudah mati hidup kembali. Yang hilang kembali. Ayo,
masuklah, kita pesta bersama, kita bergembira. Nah, tetapi tetap si sulung tidak mau masuk. Dia tidak mau menyebut itu adiknya. Dia berkata kepada bapak, anakmu itu. Nah, luar biasa kan? Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, ada 3 karakter yang menarik dari perumpamaan ini. Ayo, kita berlomba-lomba. Siapa seperti Bapa yang baik hati, yang masih mau menerima dan bergembira ketika anaknya bertobat? Atau siapa seperti anak yang bungsu ini, yang bejat, yang menghabiskan harta, minta harta, orang berdosa, tetapi bertobat? Nah, atau siapa seperti anak yang sulung, tidak mau menerima adiknya. Dia iri, dia marah, dia tidak terima. Nah, karakter-karakter ini bisa saja terjadi dalam diri kita. Mari kita coba renungkan dan tentunya baca dengan saksama perumpamaan ini, dan di situ kita belajar dari tokoh dalam perumpamaan ini. Begitu Bapak Ibu, dan mari bersama Santo Paulus kita refleksikan lebih jauh lagi. Allah telah mendamaikan kita dalam Yesus Kristus. Kita kagum akan belas kasih Allah, dan kita juga harus takut untuk berbuat sembarangan seperti si bungsu. Meski Allah begitu baik dan sungguh baik kepada kita, kita patut dan kita harus bangga akan belas kasih Allah dan berusaha hidup seperti Dia. Amin. Seperti Dia, yaitu berbelas kasih kepada setiap orang, bahkan berbelas kasih kepada musuh sekalipun. Dan bukankah itu ajaran kasih Yesus yang luar biasa? Selamat merenungkan. Tuhan memberkati Anda. Selamat bersukacita, bergembira, masih menjalankan masa-masa prapaskah kita untuk beberapa minggu ke depan. Dan semoga seperti bangsa Israel masuk tanah terjanji dengan penuh sukacita. Demikianlah sukacita kita nanti memasuki hari raya Paskah. Amin. Salam Pater Agus Inyoman Murtike, SPD, Domus Orationis Arnoldi Batu. Tuhan memberkati Anda semua. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.